Sofia belakangan ini ramai menjadi sorotan usai dirinya diduga terlibat kasus skincare overclaim dan berseteru dengan dokter detektif alias Doktif. Namun terlepas dari hal tersebut, terdapat sorotan lain yang membuat jutaan pasang mata merasa geram dan tak habis pikir dengan Sheila Sofia. Sheila Sofia yang aktif berjualan produk skincare, kosmetik, hingga pakaian milik brandnya sendiri itu terciduk melakukan kebohongan dalam berjualan oleh netizen. Mulai dari menjual produk overclaim, menjual produk dengan harga selangit alias overprice, padahal produk tersebut hasil impor dari China, hingga membranding brand lain untuk produknya. Dan untuk mengetahui itu semua secara lebih lengkap dan mendalam, maka inilah 5 modus penipuan yang diduga dilakukan Sheila Sofia dalam menjual produk. Versi Cumi Top 5. Usai masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus mafia skincare dan skincare overclaim, nama Sheila Sofia menjadi salah satu owner skincare yang disorot oleh publik. Pasalnya Sheila Sofia diduga menjual produk overclaim alias tak sesuai dengan klaim yang dicantumkan pada kemasan produknya. Diketahui sebelumnya, dugaan tersebut muncul usai dokter detektif alias Doktif memberikan ulasan dengan menyertakan hasil uji lab yang menyatakan jika produk yang dijual oleh Sheila Sofia termasuk ke dalam produk overclaim. Bahkan dalam hal ini Sheila Sofia tampak tak membantah alias ia justru mengakui perbuatannya dan meminta maaf ke hadapan publik. Meskipun ia mengaku dampak dari itu semua ia mengalami kerugian senilai fantastis. Lantas, seperti apa pengakuan sekaligus permintaan maaf dari Sheila Sofia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Sofia, owner dari brand SS Skin, mengucapkan terima kasih banyak atas kritik dan saran kalian untuk produk kami. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Di sini kami akan terus fokus berbenah dan memperbaiki kualitas dari produk kami. Dan terkhususnya untuk Doktif, saya di sini meminta maaf dan saya di sini berterima kasih banyak karena adanya edukasi dari dokter, saya selaku brand owner bisa lebih teliti lagi atas produk yang saya jual. Terima kasih banyak ya dok, dan saya di sini meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk SS Lover atas kesalahan yang telah kami perbuat. Kami janji kami akan terus memberikan kualitas produk terbaik untuk kalian. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Salam sayang dari aku untuk kalian semuanya. Soal kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Iya. Nah, material, imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak sangat merugikan kita gitu. Omset penjualan mungkin menurun atau gimana? Sangat. Sampai berapa persen mungkin turunnya? Ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lah gitu pada usaha kita gitu. Dampaknya ini ada pengurangan dari karyawan kah nanti? Gimana? Dampaknya ini ada pengurangan karyawan kah? Ada. Kita sampai pengurangan karyawan. Berapa? Ya, berapa orang? Banyak. Dari tim produksinya atau tim pengerja? Dari produksi pabrik juga ya, berdampak banget deh. Dari produksi pabrik kita berdampak, dari karyawan kita juga sangat terdampak. Dan ini bukan hanya di kita aja ya, banyak. Sheila Sofia diketahui menjual berbagai produk kosmetik, namun banyak netizen yang menilai jika produk kosmetik Sheila Sofia memiliki bandrol harga yang terlampau mahal, bak brand ternama internasional. Meskipun dalam teknik marketingnya Sheila Sofia kerap memberikan harga miring, masih banyak netizen yang mengkritisi hal tersebut dan justru menilai hal tersebut tidak masuk akal. Atas keluh kesah netizen, Nikita Mirzani yang merupakan seteru Sheila Sofia akhirnya membongkar dengan membeberkan terkait produk kosmetik milik Sheila Sofia yang diduga dibeli di China dan memiliki harga asli yang sangat murah. Lantas, benarkah demikian? Ini barang-barang yang Sheila Sofia ular jual tuh produk Cina. Ya, gue kasih tahu. Karena gue pernah ke Cina, jadi gue bisa ngomong. Karena dulu gue pernah mau beli pot itu adalah tempat skincare. Memang tempat skincare di Cina itu bagus-bagus banget dan murah-murah banget ya.
Jadi gue ke Guangzhou waktu itu. Kalau kalian lihat di Instagram gue masih ada tuh, gue pernah ke Guangzhou. Di YouTube gue juga ada, gue ke Guangzhou, gue lihat pot-pot untuk skincare. Nah, kenapa gue bisa bilang kalau di Cina itu murah? Karena kalian harus beli tuh kuantitinya harus banyak kayak grosiran. Semakin kalian beli banyak, semakin kalian dapat harga murah. Let's say misalkan pensil alis, mungkin di Cina harganya 2.500 sampai 3.500. Terus kalau misalkan kalian beli 10.000, misalkan kalian beli 5.000 dihargai 3.500. Kalau kalian beli 10.000 dihargai 1.500. Tergantung kuantitinya. Nah, Sela Saukia Uler ini ya dia bikin produknya semua di Cina. Jadi dia bikin pensil alis dari Cina, dia bikin cushion dari Cina, dia bikin masker dari Cina, semua dari Cina. Dia bikin lip serum dari Cina. Nah, harga Cina itu murah, makanya kenapa dia selalu bisa bilang begini, jualan nombok. Nggak nombok guys, karena harga belinya itu dia udah murah. Pensil alisnya Sela Saukia, kalau kalian nggak percaya, kalian check out satu, kalian bawa ke Cina, kalian tanya berapa harga produksi ini. Paling mahal itu 2.000. Rumor Sela Saukia menjual produk rebranding dari brand lain juga sempat menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Di media sosial bahkan beredar beberapa testimoni dari customer Sela Saukia yang menemukan kebohongan yang diduga dilakukan oleh Sela Saukia. Berdasarkan review customer tersebut, Sela Saukia disebut menjual produk hijab merek lain, namun ia ubah labelnya menjadi nama brandnya sendiri. Tidak hanya itu, terdapat juga customer yang menemukan produk sabun milik Sela Saukia diduga adalah merek yang cukup dikenal masyarakat. Namun lagi-lagi diduga ia ubah labelnya menjadi nama brandnya sendiri. Sabunnya begini, wanginya enak banget, kesat. Untuk selingkingan untuk Cathy ya. Cathy badan, Kasel aja pakai ini, nggak bisa Kasel tuh nggak pakai ini sekarang. 1.300. Wanginya enak banget. Ini ada apa lagi sih guys? Ini belum kelar-kelar ini. Ini ada lagi sekarang nih ya. Sabun persabunan katanya pakai dari dari Lickboy. Sabun apaan lagi Tuhan? Udah cukup nih gue. Hah? Ini kagak kelar-kelar kayaknya Sela Saukia ini ya. Kemarin kerudung katanya ditempel pakai kerudung merek Umama apalah aku kagak ngerti. Sekarang ada lagi sabunnya dibongkar lagi. Heran bener gue kadang-kadang ya, heran bener gue. Emang bener sih ya, kata Kadikita Mirjani itu bener ya. Kadikita itu ngasih jalan gitu ya sama para netizen. Sama netizen lah yang bekerja dibongkar habis-habisan ya. Habis-habisan sampai ke akar-akar gitu ya. Capek banget gue dengernya, ini kagak kelar-kelar ini Sela Saukia ini. Sekarang ada lagi aja sabun, pakai sabun Lickboy lah apa. Ntar lama-lama sabun ekonomi dipakai. udah gue udah capek ya, udah capek begini, capek udah tuh. Bakno mama ki ya kurbane SS delok entek iki tulisane Umama lo ditutupi manik-manik ngene. Wali jejal lora kita. Yo, Nah iki lho. wes. Sitoke kuwi padha ae. Iki ngono lek nang kene Umumah Hergur. 8.000 lek nang didol SS 200 punjul. Nah iki jarene Endi logone SS. Paris Jepang. Iki ana SS iki. Itu kerudung itu udah ini sebenarnya kisah-kisah lalu yang dikorek-korek lagi. Itu awal-awal saya merintis ya di tahun 2019 pas masa Covid waktu itu ya, pas masa Covid. Ini saya perlu ceritakan juga ya ke kalian ya, karena ini udah rame banget. Jadi saya punya supplier yang ngebuatin hijab-hijab saya. Waktu itu saya masih belajar maklun untuk membuat brand sendiri. Kalau sekarang kan udah brand ya, dulu masih maklun. Jadi saya punya
punya ide untuk ngebuat hijab yang ada bando-bandonya gitu. Terus supplier saya memilih bahan yang dari Umama itu, dia buatlah hijab tadi. Waktu itu banyak membantu masyarakat UMKM karena produk itu viral di mana-mana. Dan saya tidak menempelkan brand sama sekali di sana. Saya tidak menempelkan karena kita baru belajar juga untuk maklun. Ya, jadi cuma supplier itu yang namanya bando di sini, payet-payet di sini, payet-payet di ujungnya. Jadi mungkin yang Umamanya itu ketutup ya. Tapi itu tidak ada maksud untuk kayak menipu, merekayasa, itu nggak ada maksud. Nyatanya pas masa itu di tahun 2020 itu, karena produk kami terlalu banyak terjual sampai puluhan ribu hijab itu, mereka yang ngajak kami kerjasama, istrinya ya, tapi sekarang dia mengakui kalau kami tidak pernah hubungan kerjasama sama SS ya. Ya nggak apa-apa kalau saya nggak mempermasalahkan ya, cuman kan itu jadi giringan netizen kalau opini ya. Tapi itu. Sheila Saukia mengaku jika dirinya benar-benar memakai produk skincare ataupun kosmetik miliknya sendiri. Ia praduga tersebut disangkakan oleh netizen usai terekam sebuah video Sheila Saukia yang menyemprotkan produknya itu ke arah samping, di mana tak mengenai area wajahnya. Tak ayal, netizen pun menduga jika Sheila Saukia sendiri pun takut menggunakan produk miliknya sendiri. Lantas seperti apa video saat Sheila Saukia mendemokan produknya? Dan seperti apa komentar netizen terkait hal tersebut? Pantesan ya ini brand itu kalau mau launching produk tuh jarang ngasih PR package ke influencer gitu. Yang beneran influencer ya, yang suka nge-review make up, yang ngerti make up. Kayaknya jarang deh dia ngasih. Karena apa? Mungkin nggak pede. Emang produknya dari awal emang jelek murun. Terus nanti pasti sama buzzernya dibilang, makanya beli dulu baru di-review. Nggak mau. Lihat aja ownernya, mau pakainya aja ragu-ragu. Itu adiknya juga. Mana ada, adiknya pernah nggak bikin video lagi nge-review, atau aku nggak tahu aja. Kalau lagi nge-review nih dari bare face, pakai kamera yang nggak pakai filter, dipakein dari awal sampai akhir tuh full semua produknya, pernah nggak dia atau adiknya pakai? Kayaknya nggak deh. Pasti selalu dalam keadaan full make up baru dicobain secuil. Ih, ngapain? Tuh lihat brandnya Tasya Farasya, kenapa brandnya bisa sampai sebesar itu ya karena dia pakai. Dia kirimin ke influencer-influencer buat di-review. Usai menciduk beberapa modus penipuan yang diduga dilakukan oleh Sheila Saukia, tak sedikit masyarakat yang mendesak BPOM RI untuk menindak tegas Sheila Saukia. Ya, pasalnya menurut mereka hal tersebut sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Dalam hal ini, pengacara Rasman Arif Nasution bak mewakili keresahan masyarakat yang mendesak BPOM RI untuk bertindak secepat mungkin. Lantas seperti apa seruan Rasman sebagai perwakilan suara masyarakat? Saya tegaskan, saya Rasman Arif akan mencari tahu dan membantu pihak penyidik untuk membongkar dugaan mafia skincare. Dan saya minta Pak DPR jangan hanya berhenti pada komisi yang menangani ini dan menyerahkan kepada BP POM. Saya curiga BP POM tidak cukup tangguh menghadapi ini. Karena itu perlu dibentuk satu tim Satgas, itu maksud saya, atau panja oleh DPR, Satgas oleh kepolisian untuk membongkar jaringan ini. Karena pemilik klinik kecantikan ini banyak yang flexing, ya, menunjukkan bahwa dia orang-orang yang berduit, sementara mereka tidak memikirkan akibat buruk oleh masyarakat.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.